gurunya. Sebenarnya ibunya sudah mempermalukan anak ini menurut saya. Untung nggak kejadian di Jawa Timur. Kejadian di Jawa Timur saya yang turun. Ya, saya bisa ngomel sama anak adik. Tanyain bu, adik saya kalau udah turun ke lapangan jalan. Ya, kenapa? Karena memang yang dilakukan oleh gurunya bukan kekerasan, tapi ketegasan. Nah, orang tuanya bisa langsung dan itu jadi problematik. Saya juga tidak setuju kalau kemudian guru menjadi terlalu halus terhadap siswanya. Nggak ada. Bu, Pak, saya hari ini sudah menangani hampir 200 anak di sampai bulan ini. Anak dari yang biasa sampai pembunuh ada. Mereka tegas terus piye? Ya, anak itu loh dari sambutnya pakai samurai sampai tembus. Ya, berapa banyak sekarang anak 17 tahun menghamili adik-adiknya umur 13 tahun. Jadi saya tadi kalau dibilangin diselesaikan secara mediasi saya nggak setuju. Ya, tetapi tetap berproses hukum formal, tapi mengikuti sistem peradilan anak (SPPA). Makanya kenapa sekarang teman-teman jaksa, teman-teman hakim butuh pemeriksaan psikologi untuk anak-anak ABH. Makanya ada lapas, ada lapsos, itu tuh dilakukan untuk melihat putusan. Jadi bukan berarti dibebaskan, dimediasi selesai. Satu-satunya kasus kekerasan yang tidak boleh dimediasi dengan pelaku di atas 14 tahun adalah di atas 14 tahun ya, adalah kasus kekerasan seksual. Tolong kita catat ini. Leka mono loh. Ya. Kalau kekerasan seksual bisa dimediasi, itu bahaya. Kami punya kasus anak diperkosa, bukan diperkosa sih, telah disetubuhi oleh 14 orang. Dari 14 orang itu satu bapak kandung, kakek kandung, ayah dari bapaknya, yang lainnya tetangganya. Sejak kelas 5 SD. Ibunya nggak mau buat laporan. Ibunya nggak mau buat laporan karena menganggap ribet. Apa sih ngurus-ngurus mama itu gak mungkin ayah ini. Akhirnya saya turun dan kemudian kami menemukan 14 nama. Saya telepon kalian, udah kita yang buat laporan langsung penangkapan. Nah, jadi artinya apa? Jangan sampai kita salah persepsi bahwa kasus kekerasan seksual itu dengan gampangnya untuk dimediasi, apalagi kalau udah ada persetubuhan. Ya, kita udah banyak kok Bapak Ibu yang melakukan proses hukum untuk kasus-kasus begini. Dan yang paling penting diketahui oleh Bapak Ibu, jangan sampai kasus kekerasan seksual diselesaikan dengan cara menikahkan si anak dengan yang menghamili. Banyak yang salah kaprah tentang diska. Ini saya sampaikan, saya sudah bicara ini depan Kemenak. Jadi kalau waktu itu saya salah pasti saya diprotes. Diska, dispensasi perkawinan, hadir karena adanya perubahan undang-undang perkawinan. Jadi kalau saya salah mohon disampaikan Pak. Di dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. Ya. Yang Kemenak itu. Iya. Iya, 19 tahun undang-undang perkawinan. Nah, karena undang-undang perkawinan itu semakin tinggi usia perkawinan, maka bagi mereka yang usia di bawah 19 tahun, mungkin masih 18, 17, 16 tapi dianggap sudah mampu, dianggap dia siap untuk menikah, maka kemudian diberikanlah yang namanya dispensasi nikah. Tetapi realitanya banyak mereka yang kemudian menyalahgunakan diska untuk kemudian menghalalkan atau menyelamatkan pelaku dari tuntutan hukuman, di mana disebutkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, barang siapa yang melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah 18 tahun dikena tuntutan hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, denda 5 miliar, dan Undang-Undang TPKS wajib membayar restitusi. Kok enak? Anak orang sudah hamil, kemudian dinikahkan dengan yang menghamilinya, mas kawinnya berapa? 100.000
dibayar itu yang membuat pelaku kejahatan seksual anak semakin merajalela. Paham? Ya, ini yang membuat nanti gampang Pak, kalau kamu hamil aku tanggung jawab. Saya itu Bu, Pak, kalau meriksa begitu saya bilang, enak ya Pak nabi arek wedok. Lek hamil baru tanggung jawab. Saya mau tanya, Bapak, Ibu, kalau ada orang masuk ke rumah panjenengan, ngambil HP, ngambil uang, ngambil apa semua, lapor polisi apa enggak? Kenapa kalau ada yang mengambil keperawanan anak perempuan kita nggak lapor polisi? Kenapa malu? Aib keluarga. Kenapa aib? Sekarang saya mau tanya, HP Bapak dicuri, aib apa enggak? Jadi artinya apa? Harga diri anak kita lebih rendah daripada sebuah KTP. Ayo kita bareng-bareng semuanya. Ya, jangan sampai begitu. Jadi enak dong. Mereka dengan selesai menikahkan udah gitu nanti akad nikah uang 50.000, 100.000, udah selesai nikah diminta ucul. Nggak balik sampai saiki. Bener nggak? Saya mau tanya, apakah seperti itu Diska? Bukan. Diska itu bukan untuk mereka yang hamil. Dan saya ingin pertegas untuk kita semua, bagi yang muslim, diharapkan menasabkan anak yang ada di dalam kandungan kepada nasab bapak biologisnya. Tolong ini dicatat, sehingga kalau saya mau tanya, apakah perkawinan dengan yang menghamili itu menjadi solusi apa tidak sebenarnya? Tidak solusi. Kita pertegas ini semua, mumpung saya ketemu sama ibu-ibu camat ini, Pak Camat. Ya, mari kita selamatkan anak-anak kita. Buat di rumah barang siapa yang menyetubuhi anak di bawah umur dikenakan, ayo tempel. Saking kasihannya anak-anak kita. Kasihan anak-anak kita kehilangan harga diri Bapak Ibu. Kemudian kita yang orang dewasa menghalalkannya dengan cara menikahkan dia dengan pelaku. Dan hal yang paling berbahaya untuk anak-anak kita sekarang adalah ketika tadi dia kehilangan kasih sayang ibunya, rasa aman ibunya, rasa aman ayahnya, nyaman di keluarga, dia mencari kenyamanan dengan cara apa? Menghubungi atau dihubungi oleh orang-orang yang tidak ada di dunia nyata. Orang-orang yang kenal di Facebook, di TikTok. Sekarang TikTok Bapak Ibu, bukan lagi Facebook. Yang laki-lakinya nanti aku tanggung jawab, kalau enggak diajak makan bakso tapi ternyata diinikan ke semak-semak belukar, dijonggang itu, dikenal sehari, tahu-tahu ditunggu orang 7, dibunuh, dimutilasi. Anak SMP, sampai saya getar memeriksanya. 7 orang aku tak periksa, karena dimutilasi, badannya diletakin di pinggir sungai, kepalanya dibuang ke semak-semak. Artinya apa? Sebegitu mengerikannya kondisi keamanan anak-anak kita. Ayo kita semua yang ada di sini sampaikan ke anak-anak kita, kamu boleh bersosmed tapi tidak boleh kenalan dengan orang di sosmed apapun alasannya. Ini mumpung ada anak-anak muda. Bu, dia dari sekolah ini bullshit. Semuanya bisa diatur. Saya bisa jadi ibu, saya bisa jadi bapak. Saya dilatih tahun 2007 Pak, Bu. Makanya saya sampai hari ini nggak punya sosmed. Terserah. Ya, saya nggak punya IG, udah tak hapus. TikTok udah tak hapus. Facebook apalagi. Enggak, saya bilang saking saya sudah merasa tidak aman lagi di sosmed. Ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati. Sosmed itu sangat bergantung kepada kita. Kalau bapak-bapak ini maaf berpikiran musuh, yang muncul ya begitu. Ini yang terjadi pada anak-anak kita. Yang kena adalah musnya. Hipotalamus akan mengirim kepada otak kecil. Otak kecil akan kemudian lakukan iya, tidak iya. Ngeri ya Bapak Ibu? Bahkan kami menemukan